Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Wanita keji untuk lelaki keji, sebagaimana laki-laki yang keji itu, laki-laki yang nista itu memang hanya untuk perempuan nista. Sebagaimana juga perempuan suci untuk lelaki suci, sebagaimana lelaki yang baik adalah untuk perempuan yang baik. Apa sebab nuzul ayat ini? Apa sebab turunnya ayat ini? Fitnah keji hadisul ifk kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Karena fitnah keji kepada ibunda kita Aisyah itu oleh orang-orang munafik itu ketika beliau ketinggalan dalam sebuah perjalanan pulang dari jihad bersama Nabi SAW, lalu kalungnya hilang ketika buang air kecil ke khala, lalu beliau harus mencarinya. Ternyata beliau ketinggalan gitu ya. Lalu disusul oleh sebuah atau seorang sahabat mulia yang menjadi peronda, Safwan bin Al-Mu'attal, kemudian disusulkan dengan naik unta Safwan ke barisan Rasulullah SAW. Lalu orang-orang berbisik-bisik, istri Rasulullah kok sama lelaki lain gitu. Kemudian menjadi fitnah yang berkobar-kobar. Maka Allah membela kesucian ibunda kita Aisyah dengan ayat yang beruntun di dalam surah An-Nur ini. Salah satunya adalah surah An-Nur ayat 26. Apa itu pembelaannya? Lelaki yang baik pasti untuk perempuan yang baik. Lelaki keji hanya punya pasangan perempuan keji. Kalau Rasulullah SAW adalah lelaki terbaik, maka pastilah pasangannya, yaitu ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, adalah wanita yang suci sebagaimana kualitas suaminya. Jadi ayat ini adalah ayat membela ibunda kita Aisyah. Maka dia juga menjadi kaidah umum. Umumnya lelaki saleh, istrinya wanita salihah. Umumnya lelaki baik hati, istrinya juga baik hati, tidak sombong, gemar sedekah. Sebagaimana sebaliknya, umumnya lelaki keji, ya ketemunya di diskotik, dapat pasangannya juga wanita yang tidak baik. Ini kaidah umum. Semua kaidah umum ada pengecualiannya. Ada pengecualiannya. Di mana pengecualian itu? Allah sebutkan misalnya istri Nuh, Allah sebutkan istri Lut, bahwa mereka menjadi contoh tentang kekufuran, yakni ini loh ada wanita istri dari seorang lelaki beriman yang dipilih Allah menjadi Rasulnya. Andai dia mau mengambil ibrah, menjaga dirinya di dalam iman sebagaimana suaminya, niscaya selamat dia. Sisi lain pelajarannya, istri Nabi saja bisa jatuh ke dalam kekufuran, apalagi istri selain Nabi alaihissalam, yang kemudian tidak bebas dari ancaman-ancaman, bisa jatuh di dalam dosa dan kekufuran kepada Allah. Itu intinya. Pengecualian yang lain yang tadi sudah disebut, Asiyah dengan Fir'aun, untuk menunjukkan bahwa wanita, Masya Allah, la quwata illa billah, wanita itu tidak swarga nunut neraka katut. Kan kata orang Jawa kadang-kadang begitu, istri itu mah surga juga cuma numpang, kalau masuk neraka suaminya juga harus ngikut. Gimana ya? Enggak, wanita tidak demikian pandangannya di sisi Allah, melainkan dia bisa menjadi seorang mulia, bahkan kemuliaan itu tidak akan terhalang meski oleh seorang suami yang durjana dan jahat. Gitu ya. Oke? Semua orang akan diuji sesuai kemampuannya. Kebertepatan yang namanya Asiyah, Nuh, Lut punya kapasitas untuk diuji tentang pasangannya. Berat loh jadi nabi, pasangannya gak beres. Apa orang nanti akan bilang, kamu tuh ngomong aja bagus-bagus, tuh istri urusin dulu, gitu kan. Itu beratnya menjadi seorang nabi seperti Nuh dan Lut alaihi wassalam misalnya.